Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya, masih tentang pendalaman materi TWK CPNS. Kali ini adalah pilar negara Pancasila berupa implementasi butir-butir pengamalan Pancasila dalam konteks soal penalaran. Nah, teman-teman, bagi yang sudah tes, semoga dapat nilai terbaik ya dan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Yang sudah tes, tetap belajar yang baik dan banyak latihan soal. Oke, teman, kita langsung bahas untuk soalnya. Nah, teman, memang kabar-kabarnya soal TWK banyak bacaan panjang ya dan opsinya juga panjang sehingga bikin puyeng, teman ya. Sudah soalnya panjang, opsinya panjang semua. Nah, tapi teman, untuk menyiasatinya kita perlu strategi teman-teman. Yang pertama teman-teman perlu dulu paham konsep dasarnya. Seperti contohnya adalah bedanya sila kedua dan sila kelima teman-teman ya. Soal kali ini membedakan kedua sila itu. Di bawah ini merupakan pengamalan sila kedua kecuali. Jadi teman kita mencari yang bukan sila kedua. Nah teman sebelum itu saya berikan rambu-rambu apa sih bedanya sila kedua dan sila kelima itu. Kalau sila kedua itu meskipun ada sama-sama ada kata adilnya teman di sini kan. Satunya adil dan beradab, satunya keadilan sosial. Maka ini adalah jelasnya untuk sila kedua adalah bersifat diferensial. Artinya teman-teman di sini lebih kepada hubungan antar manusia ya kan diferensialnya. Sementara kalau untuk sila kelima ini lebih bersifat fungsional teman. Jadi fungsi kita sebagai manusia terhadap masyarakat, terhadap negara, terhadap publik gitu kan. Maka jelas kalau sila kedua itu hubungannya adalah unsur alamiah. Orang ini dengan orang itu, saya dengan teman gitu kan. Kalau untuk sila kelima ini lebih kepada sosial, saya kepada perumahan, warga perumahan, saya kepada warga desa, ya gitu, teman ya. Peranan sosial pada status fungsional, sehingga responnya untuk sila kedua itu lebih kepada nurani ya, empati dan kemanusiaan. Sementara untuk responnya sila kelima itu lebih kepada simpatik maupun afektif begitu. Karena apa? Tekanannya untuk sila kedua itu lebih kepada arah psikis, teman-teman ya manusia-manusia, tapi untuk yang sila kelima ini tekanannya lebih kepada public trust. Nah, teman dulu pernah saya buatkan anunya ya, apa strateginya, tips ilustrasinya kalau sila kedua itu hubungan antara manusia begini teman ya, manusia yang saling berhubungan dengan manusia, kemudian dia efeknya itu juga kepada kemanusiaan, teman. Nah, begitu ya. Jadi teman lebih kepada sifat diferensial manusia dengan manusia. Itu sila kedua, teman ya. Kalau sila kelima ini ada hubungan antar manusia ya, manusia dan juga manusia, tapi itu dampaknya kepada yang namanya publik, teman ya, publik. Ini makanya tak buat panah bolak-balik karena dampaknya itu saling timbal balik gitu ya. Ada publik di sini, mungkin negara ya, dan juga bisa masyarakat teman di sini. Nah, ini bedanya teman sila kedua dan sila kelima ya. Oke ya. Silakan nanti teman bisa cek di deskripsi untuk lebih dalam memahami ilustrasi pengamalan Pancasila ya, sila 1 sampai sila kelima. Ada satu video yang beberapa bulan lalu sudah saya buatkan ya. Jadi teman, ini yang jelas yang A ini membantu teman yang sedang kesusahan teman ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini kan hubungan manusia dan manusia terkait kemanusiaan, bukan berarti teman ya. Kemudian ini masih sila kedua berarti ya. Yang kita cari akan yang kecuali kan. Menerapkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Ini jelas hubungan manusia dan manusia tentang kemanusiaan. Menghindari tindakan bullying di lingkungan sekolah jelas kemanusiaan juga antar siswa dan siswa kan sila kedua. Membudayakan perilaku gotong royong antar warga. Lah ini teman-teman ini sila ke-5 karena kita adalah ada manusia, warga dengan warga, gotong royong, dampaknya itu kan ke persatuan negara kan, persatuan Indonesia, kepada publik, kepada masyarakat yang bisa bersatu. Maka ini adalah sila kelima, teman. Sehingga yang ini hidup saling tolong menolong antar sesama dalam semangat persaudaraan jelas manusia dengan manusia dampaknya kemanusiaan. Oke bisa dipahami teman yo ini dasarnya nanti kalau ada soal cerita bisa diterapkan.
Nomor dua teman, ini kita memasuki soal yang sebenarnya ya teman. Ada soal panjang, bacaannya panjang, tetapi opsinya juga panjang ya teman. Maka teman untuk mengerjakan yang ini cek dulu opsi jawabannya ya. Oh ini arahnya kepada menentukan sila ya kan. Ini kan mencerminkan sila pertama, apakah kedua, apakah ketiga, apakah keempat, apakah kelima. Embel-embel di belakang itu cuma penekanan saja teman ya. Ini ada ketuhanan sampai yang opsi E. Oke, kita baca teman. Di sebuah komunitas pencinta lingkungan hidup, Tono merupakan anggota yang aktif dan berdedikasi. Ia seringkali mengajak anggota lainnya untuk melakukan aksi bersih-bersih sungai dan pantai, bahkan rela mengorbankan waktu luangnya demi kepentingan lingkungan. Tono juga selalu mengedepankan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air di Indonesia. Saat ada konflik di komunitasnya, Tono selalu memprioritaskan kepentingan bersama serta mendorong anggota lainnya untuk berbuat demikian. Sila Pancasila manakah yang tercermin dari sikap dan perilaku Tono? Ini jelas teman-teman. Ada kata kunci rela berkorban, kemudian mengedepankan cinta dan bangga tanah air di sini, dan memprioritaskan kepentingan bersama arahnya kepada sila ketiga karena dia mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan mendorong persatuan Indonesia dan kesatuan. Nah, teman, yang salah ini karena untuk silanya keliru ya, meskipun untuk alasannya benar ya. Dedikasi dan rela berkorban ini sebenarnya juga sila ketiga. Yang ini juga salah di sila meskipun dia benar menunjukkan rasa cinta dan bangga tanah air. Yang D juga silanya keliru meskipun alasannya benar teman ya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang E juga silanya salah meskipun alasannya juga apa ini? Benar teman ya, perdamaian juga. Oke, bisa dipahami teman ya. Ini tidak sulit, tinggal mencocokkan saja. Nomor tiga teman di sini masih bacaan panjang, ada kasus lagi. Seorang pengusaha ulung di sebuah wilayah di Indonesia sedang membangun imperium bisnisnya dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ini sudah ada kata kunci teman ya. Pengusaha ini menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk membangun rumah mewah dan mengadakan pesta pora yang mengemburkan harta tanpa batas. Terlebih lagi, individu ini terlibat dalam praktek monopolisasi yang mengakibatkan pemusatan kekayaan dan menciptakan disparitas ekonomi yang signifikan di masyarakat sekitarnya. Akan tetapi ketika krisis melanda, pengusaha tersebut enggan berbagi juga ya tentang kekayaan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan mempertimbangkan detail perbuatan dan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku pengusaha yang diuraikan di atas, sila dalam Pancasila yang paling relevan untuk dijadikan sebagai pijakan dalam mengevaluasi dan mengkritisi tindakan tersebut adalah sila. Bagi teman, kata kuncinya di sini adalah ada eksploitasi secara berlebihan. Kemudian ada di sini adalah bermewah-mewahan atau pemborosan teman ini ya. Nah, ini boros. Kemudian di sini ada praktek monopolisasi dan disparitas ekonomi. Ini masalah tentang ketidakadilan, teman ya. Nah, maka jelas teman ini arahnya adalah sila kelima ya, teman karena kuncinya di sini teman ya. Disparitas ini jelas memunculkan ketidakadilan teman ya. Ketidak nah adilan. Oke teman ya, saya kira jelas teman-teman di sini arahnya kepada sila kelima. Dan teman kalau mau cek di butir-butirnya, ini kan jelas ya, pemborosan juga termasuk pelanggaran sila kelima ya kan. Kemudian menghamburkan tanpa batas juga sama, hedonisme juga melanggar sila kelima. Kemudian disparitas ekonomi juga melanggar sila kelima, tidak adil di situ ya, dan juga enggan berbagi kekayaan. Nah, tidak ada keadilan sosial di situ. Oke, teman-teman nomor tiga ya, sila kelima. Nah, teman bagi yang belum banyak latihan soal ya persiapannya mungkin masih panjang tanggal 17 sampai tanggal 17 bisa mengunjungi link di deskripsi. Maxima ASN memberikan paket reot SKD CPNS yang bisa di-download PDF-nya teman. Jadi bisa dipelajari kapan saja. Kalau mau lebih harga murah ya ini pakai kode ber-ASN untuk CPNS, ber-ASN P3K untuk paket TP3K. Oke, teman silakan bisa mengunjungi maximaasn.com. Nomor 4 teman-teman, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar dalam pengejawantahan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Diwujudkan untuk memperkokoh persatuan Indonesia, menjiwai pelaksanaan prinsip kerakyatan dan menjadi tolok ukur dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Pancasila dan UUD,
bagaimana prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan untuk memperkokoh persatuan Indonesia. Oke teman, fokus kepada pertanyaannya karena di sini yang ditanyakan adalah sila kedua ya teman di sini ya, prinsip dari kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga untuk memperkokoh persatuan Indonesia. Nah, yang mana teman? Kita cari ya. Yang A, dengan menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Ini kok saya lebih condong kepada sila kelima, teman ya. Jadi ada keadilan di situ, semua harus menegakkan hukum dan peraturan ya. Yang B, dengan mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Saya kira ini kok jelas, teman ya. Mengedepankan toleransi ini kan menunjukkan sila kedua, teman ya. Nah, sila kedua antar umat beragama. Nah, ini kan dampaknya nanti adalah ke sila ketiga ya kan, memperkokoh persatuan Indonesia ya. Semakin kita toleran, semakin kita rukun antar umat beragama, kita itu loh dapat memperkokoh persatuan Indonesia. Oke, bisa dipahami teman-teman. Maka ini jawabannya yang tepat adalah yang B gitu kan. Karena kan ini pertanyaannya ya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan ya kan, dengan toleransi dan kerukunan ini ya, mewujudkan persatuan Indonesia. Ini jelas, teman-teman. Ya, yang C kenapa kok salah dengan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis? Ini lebih kepada sila keempat, teman-teman ya, permusyawaratan. Dengan mempromosikan budaya lokal sebagai simbol keberagaman bangsa, ini lebih ke sila ketiga, teman ya, untuk cinta tanah air dan bangga kepada negara, kita produk produk negara atau budaya negara di situ. Saya kira bukan sila kedua, teman-teman ya. Yang E, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, ini juga sama dengan yang C ya, dengan sila keempat. Oke, bisa dipahami teman-teman. Nomor soal keempat ini lihat saja apa yang diminta di soalnya ya, kemudian cek arah soalnya. Oke, teman, bisa main nomor 4 ya. Sekarang nomor 5, masih panjang lagi teman-teman ya. Nah, ini juga harus dibaca ini kalau untuk baca cepat saja teman-teman ya, untuk pertanyaannya. Di bawah ini implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya berdasarkan sila keempat yang tepat adalah. Oke teman ya, cari yang sila keempat begitu kan. Oke, yang A ya. Oke lah, kita baca dulu soalnya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik ya, karena Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kedua. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Nah, jadi yang ditanyakan justru sila keempatnya, bagaimana bisa menjadi landasan paradigma pembangunan sosial. Oke, teman-teman, yang nomor A ya, ingin nomor A. Yang opsi A, teman ya, pembangunan dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara sehingga segala bentuk budaya merasa dihargai ya dan diterima sebagai warga bangsa. Ada kata penghargaan, dihargai, diterima. Maka ini kok lebih kepada sila kedua, teman, bukan sila keempat ya. Yang B, pembangunan berkelanjutan yang perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komunitas yang terlibat. Ada kata menghormati. Saya kira kok juga lebih kepada sila kedua, bukan sila keempat. Yang ketiga, pembangunan yang menjamin keseimbangan dan kemerataan, lebih kepada sila kelima. Jelas kalau ini teman ya, keadilan sosial. Yang D, pembangunan desentralisasi dengan melibatkan kemajemukan masyarakat dan budaya Indonesia hingga mampu memadukan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional yang tepat. Ada kata melibatkan, ini sila keempat teman-teman ya. Ini lebih kepada musyawarah ya berarti ya. Musyawarah, kemudian memadukan pembangunan, ini lebih kepada mufakat. Saya kira kok ini jawabannya D, teman ya. Bisa dipahami teman ya, karena yang diminta adalah berdasarkan sila keempat untuk membangun sosial budaya. Ya, harus dilibatkan nih kemajemukan masyarakatnya ya, sehingga pembangunan daerah itu bisa sinkron dengan pembangunan nasional. Oke, yang E, kenapa yang salah? Ini adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga sanggup menegakkan kedaulatan. Ini lebih kepada sila ketiga persatuan Indonesia. Oke, paham teman-teman? Nomor 5 ya, arahnya kemana soalnya. Nomor 6 teman masih bacaan panjang lagi ya. Nah, ini dalam kajian terhadap sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ada dua aspek yang muncul dalam proses pengamalannya ya, dua aspek nih ya. Pertama itu adalah keyakinan dan ketakwaan individu terhadap Tuhan yang Maha Esa sejalan dengan agama dan keyakinannya ya, berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Aspek kedua itu mencakup penghargaan dan kerjasama di antara individu yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda untuk menciptakan kerukunan hidup. Oke teman ya, perwujudan dua aspek di atas pada karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural dan multi agama adalah, oke teman, opsi mana yang bisa mengakomodasi adanya keyakinan dan ketakwaan individu, ya, dan juga mengakomodasi ini loh ya, penghargaan dan kerjasama antara individu yang punya agama dan keyakinan yang berbeda. Oke, yang A teman ya, mewajibkan semua orang untuk mengikuti agama yang sama. Kurang tepat teman ya. Nah ini tidak harus mengikuti agama yang sama karena ada 5 agama yang diperbolehkan. Yang B menekankan bahwa agama dan keyakinan individu tidak penting, juga keliru teman ya, sejauh individu tersebut menjalani hidup yang etis dan moral. Enggak harus ada aturannya kita. Yang C, teman, mendirikan lembaga pemerintah khusus yang tugasnya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu menjalankan agama dan keyakinannya yang dengan benar. Ini juga nggak tepat, teman ya. Tidak perlu ada lembaga untuk mengawasi ibadah, teman ya. Kok ibadah di kayak CCTV kan nggak tepat, teman ya. Ini nggak tepat. Saya kira yang D, mendorong pendidikan dan pemahaman tentang perbedaan agama dan keyakinan di antara masyarakat serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling menghargai. Saya kira ini paling tepat teman-teman ya. Karena di sini sudah mengakomodasi aspek yang pertama di sini kan, ini ya kan. Ini aspek yang satu tadi, adanya perbedaan agama dan di situ ada keyakinan dan ketakwaan, dan di sini sudah ada nilai-nilai toleransi dan saling menghargai ya, memperkuatnya ini ya. Nah, ini kan menciptakan kerukunan. Aspek yang kedua muncul di sini. Jadi saya kira jawabannya yang D teman ya, sesuai yang diminta pada soal loh yo. Jadi fokus kepada soalnya apa, yang diminta apa. Yang ini salah kenapa teman menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengamalan sila pertama Pancasila kepada masing-masing individu ya, tanpa intervensi dari masyarakat atau pemerintahan. Nah, ini juga kurang tepat ya. Karena masyarakat itu sebagai ya kontrol gitu, pemerintah sebagai pemberi rambu-rambu. Saya kira kurang tepat kalau diserahkan kepada masing-masing individu ya, karena Pancasila tidak mengarahkan ke situ ya. Oke teman, nomor 6 begitu ya cara menjawabnya untuk soal penalaran. 7 terakhir teman, ini juga bacaan panjang lagi, cuman ini kalau mau kita cek opsi jawabannya adalah ini ya, bagaimana Anda akan merespon berdasarkan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Nah, ini saya akan ya, berarti respon kita. Oke teman, kita baca ya. Sila kelima Pancasila mendorong perkembangan perbuatan luhur dan nilai-nilai terkait penggunaan hak milik, pertolongan terhadap orang lain, dan sikap terhadap hasil karya orang lain. Dalam konteks ini, jika Anda sebagai CPNS ya dihadapkan pada situasi di mana Anda menemui proyek pembangunan infrastruktur publik yang didanai oleh investasi swasta, tapi proyek tersebut mendatangkan kerugian bagi komunitas lokal dalam bentuk kerusakan lingkungan dan penggusuran. Nah, teman, arahkan kepada soalnya ini, yang keduanya itu diakomodasi ya. Nah, yang mana teman kita cek ya. Saya akan mendorong agar proyek tersebut dilanjutkan. Oke, ini kurang tepat teman ya, karena investasi swasta sangat penting bagi perkembangan ekonomi negara. Ini tidak melibatkan adanya kerugian bagi komunitas lokal. Kurang tepat. Saya akan berusaha menenangkan komunitas lokal dan menjelaskan kepada mereka manfaat jangka panjang dari proyek infrastruktur tersebut. Ini juga kurang tepat karena ini ini tadi ada kerugian, maka ini harus diakomodasi. Yang B itu tidak mengakomodasi adanya solusi pada kerugian itu. Yang C, saya akan mencoba mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dengan mengadvokasi untuk kompensasi yang adil bagi komunitas lokal dan mitigasi kerusakan lingkungan. Oke, saya kira ini tepat ya. Solusi yang menguntungkan semua pihak. Di sini ada kompensasi bagi komunitas lokal dan mitigasi penanganan kerusakan lingkungan. Ini saya kira paling tepat yang C teman ya. Kedua belah pihak itu ada adil di situ ya, ada adil, ada solusi bersama di situ. Yang D salah kenapa? Karena menghentikan proyek tersebut ya tidak ada advokasi dulu gitu kan. Nah, yang E juga kurang tepat, akan membiarkan proyek tersebut ya, ini meskipun faktanya seperti ini ya, tapi kalau waktu mengerjakan tes ya harus kita cari yang memang benar-benar mewujudkan Pancasila sila kelima begitu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami teman, nomor 7 ini jawabannya adalah yang C, yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Oke teman, itu ya. Rambu-rambu bagaimana menjawab soal penalaran yang panjang-panjang. Silakan mencari keywordnya apa, yang diminta apa, dan cocokkan opsi jawabannya dengan yang diminta pada soal. Wis, itu kuncinya teman-teman, soal TWK yang panjang-panjang itu. Oke teman ya, silakan bisa lebih banyak belajar lagi. Ini sebagai pedoman untuk mengerjakan pilar negara Pancasila. Semoga teman persiapannya lancar, yang belum tes ya dapat nilai terbaik semuanya saja. Oke, kita ketemu lagi pada video selanjutnya teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.